Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Afriani, NIM 210504079. Di sini saya akan membahas tentang ujian akhir semester, yaitu hukum acara perdata yang diampu oleh Ibu Murniarani, SHMH. Baiklah, di sini akan saya jawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan sumber hukum dalam acara hukum perdata. Nah, dalam hukum acara perdata ini terdapat 11 sumber hukum acara perdata, yaitu yang pertama Herzin Indonesia Reglement HIR, yang kedua yaitu Reglement for the Bundeswehr RBG, yang ketiga yaitu Reglement of the Bürgerlich Rechtsvordering RV, yang keempat yaitu Bürgerlich Weitbud, yang kelima yaitu Weitbud van Handel WFIK, yang keenam yaitu berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata, dan yang selanjutnya yang ketujuh yaitu adat kebiasaan, yang kedelapan yaitu doktrin, yang selanjutnya yaitu peraturan Mahkamah Agung atau disingkat Perma, yang selanjutnya instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung SEMA, yang selanjutnya yaitu jurisprudensi. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan tentang pengertiannya, yaitu Herzin Indonesia Reglement HIR. HIR ini dibagi dua bagian, yaitu hukum acara pidana dan acara perdata. Nah, selanjutnya yaitu Reglement for the Bundeswehr RBG. RBG ditetapkan dalam pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927, adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam satu untuk di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya yaitu Reglement of the Bürgerlich Rechtsvordering, yang artinya yaitu reglemen yang berisi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di Mukarat, Panjustis, dan Residensgericht. Selanjutnya yaitu BW. BW adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, selanjutnya yaitu dalam BW itu yang terutama dalam buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa pada pasal 1865 dan sampai dengan pasal 1993. Selanjutnya yaitu Weitbud van Handel atau WVK, yang dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meski sebagai kodifikasi hukum perdata material. Namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata. Misalnya pada pasal 7, 8, 9, pasal 22, pasal 23, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Nah, contohnya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan di Madura. Yang selanjutnya itu Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil. Yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam sumber-sumber acara hukum perdata terdapat adat kebiasaan, doktrin, peraturan Mahkamah Agung Perma, instruksi dan edaran Mahkamah Agung, dan yang terakhir yaitu jurisprudensi. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 tadi, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum acara perdata. Asas hukum acara perdata di Indonesia adalah yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu. Nah, di sini tuh hakim bersifat menunggu yang berarti adalah mengajukan tuntutan adalah hak pihak yang berkepentingan. Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya. Namun, sekali datang perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, meski dengan dalih hukum tidak dan kurang jelas. Yang selanjutnya itu hakim bersifat pasif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selanjutnya itu 3. Persidangan terbuka untuk umum. Ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di peradilan sehingga terjadi pemeriksaan yang adil dan objektif dan didapat keputusan yang objektif pula. Masyarakat boleh menyaksikan jalannya persidangan yang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dalam persidangan dinyatakan dilakukan tertutup. Yang keempat yaitu mendengarkan kedua belah pihak, tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 121 dan 132 HIR.
Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyatakan pendapat dan tidak memihak. Nah, selanjutnya itu putusan harus disertai alasan pertanggungjawaban hakim dari putusan terhadap masyarakat, pada pihak pengadilan yang lebih tinggi ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Yang keenam yaitu beracara dikenakan biaya diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 152 sampai dengan 154 LBG dan sebagainya. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain yang diperlukan seperti biaya pemeriksaan setempat. Yang ketujuh yaitu tidak ada keharusan mewakili dalam beracara. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakili penyelesaian perkara kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Yang kedelapan yaitu peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas hukum acara perdata ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2. Selanjutnya yaitu nomor 3. Nomor 3, apa yang harus dimuat dalam pembuatan surat gugatan hukum dalam hukum acara perdata? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dibuat dalam pembuatan surat gugatan hukum acara perdata ya teman-teman. Nah, gugatan tersebut adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Nah, di sini selain kita mengajukan gugatan, maka kita harus membuat surat gugatan. Surat gugatan itu memuat tentang identitas, yaitu ditunjukkan dialamatkan kepada pengadilan negeri mana sesuai dengan kompetensi relatif berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR, berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi di mana tergugat tempat tinggal, di mana tergugat sebenarnya berdiam. Yang kedua yaitu ditandatangani penggugat atau kuasa pada penjelasan pasal 118 HIR bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan atau surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya atau kuasanya. Selanjutnya itu surat gugatan dalam hukum acara perdata, yaitu yang ketiga identitas para pihak. Surat gugatan yang tidak mencantumkan identitas para pihak, terlebih tidak menyebutkan identitas tersebut, maka dapat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Yang keempat yaitu dasar gugatan atau fundamentum petendi. Dalam fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan grounds like pendelis disebut dengan istilah positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan, dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan. Yang kelima yaitu tuntutan gugatan dan petitum gugatan. Petitum berisi apa saja yang diminta atau tuntutan supaya putuskannya oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam diktum atau amar putusan. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer juga disertai dengan tuntutan alternatif. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas nomor 4. Nomor 4 yaitu dalam pembentukan apa bukti dalam hukum acara perdata. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa jenis alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu terdapat dalam pasal 164, 153, 154 Herzing Inlet Reglement atau disebut dengan HIR, dan pasal 184 dan pasal 284, 180, 181 RBG dan sebagaimana diatur dalam pasal 164 sampai 284 RBG. Alat tersebut alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata yaitu surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, sumpah sendiri diatur dalam pasal 155 sampai dengan pasal 177 HIR. Nah, selanjutnya saya akan membahas nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis upaya hukum dalam hukum acara perdata. Apa aja ya upaya hukumnya? Nah, upaya hukum tersebut terdiri dari upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tidak memenuhi rasa keadilan karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah suatu pihak. Dan di sini saya akan menjelaskan apa aja ya upaya hukum. Nah, upaya hukumnya itu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Apa sih upaya hukum biasa itu?
Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup perlawanan atau verzet, yang B yaitu banding, yang C yaitu kasasi. Nah, upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup A. Peninjauan kembali atau request sipil, yang B. Perlawanan pihak ketiga, dan der verzet terhadap sita eksekutorial. Penjelasannya yaitu upaya hukum biasa tadi, yaitu perlawanan atau verzet, suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat putusan first track. Dasar hukum verzet dapat dilihat dari dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo tenggang waktu 14 hari, termasuk hari libur setelah putusan verzet diberitahukan atas disampaikan kepada tergugat karena tergugat itu tidak hadir. Nah, selanjutnya itu syarat verzet adalah pada pasal 129 ayat 1 HIR, yaitu keluarnya putusan first track. Yang kedua yaitu jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari, dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Selanjutnya itu verzet dimasukkan dan diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Nah, penjelasan dari upaya hukum biasa tadi adalah banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulang. Permohonan banding harus dilakukan kepada panitia pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 2004 junto pasal 9 Undang-Undang 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 194 HIR, yaitu ada pernyataan ingin banding. Yang kedua, panitera membuat akta banding. Yang ketiga, catat dalam register induk perkara. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh perbandingan paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Yang selanjutnya yaitu pembandingan dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra atau memori banding. Selanjutnya itu upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa dalam kasasi menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 1985 junto Undang-Undang No. 5 Tahun 2004. Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dapat digunakan dalam permohonan kasasi ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah: yang pertama yaitu tidak berwenang, baik berwenang absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua yaitu salah menerapkan melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan dibatalkannya putusan yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa. Nah, yang tadi kan ada terdapat peninjauan kembali. Apabila terdapat dalam hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal yang mengatur yaitu pasal 66 sampai dengan 77 Undang-Undang Nomor 14 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Nah, alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal tersebut yaitu ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkara yang diputus yang berdasarkan bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. Yang B yaitu apabila setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersiap menentukan yang ada waktunya perkara diperiksa tidak ditemukan. Yang C yaitu apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut lebih daripada yang dituntut. Yang D apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang E yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekilafan hakim, suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan adalah 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Diatur dalam pasal 69 Undang-Undang 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan dan kembali kepada tingkat pertama dan terakhir.
Selanjutnya itu upaya hukum luar biasa dan adverse terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga sudah dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya yaitu 378 sampai dengan 384 RV dan pasal 195 ayat 6 HIR dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena adalah dasarnya suatu putusan hakim mengikat pihak yang berperkara saja, pihak penggugat dan tergugat, tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam ini, hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Dan adverse diajukan ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama. Selanjutnya yaitu saya jelaskan nomor 6 yaitu jelaskan prosedur banding dalam hukum acara perdata. Prosedur penerimaan permohonan banding yaitu penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Selanjutnya yaitu permohonan banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM atau panitera muda perdata dan pada meja pertama mencatat dalam buku register dan memberikan akta penyataan banding kepada pemohon apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. Selanjutnya yaitu pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 hari kalender tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. Selanjutnya itu permohonan banding dapat dilakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera. Selanjutnya itu, pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 bulan termasuk proses minutasi diatur dalam SEMA nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara. Dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan tingkat banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam 14 hari. Selanjutnya itu, permohonan banding dapat diajukan dalam 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa pemohon banding telah lampau. Penyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas, maka pengadilan wajib membuat akta penyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register banding. Nah, pemohon banding dalam waktu 7 hari telah disampaikan kepada lawannya, tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan membuat relas pemberitahuan atau penyerahannya. Selanjutnya yaitu sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara inzek dan dituangkan dalam akta. Selanjutnya dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab soal nomor 7. Jelaskan prosedur kasasi dalam hukum acara perdata. Nah, prosedur permohonan kasasi yaitu penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucap oleh atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Pemohon atau termohon dalam perkara pemohon dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari setelah penetapan pemberitahuan kepadanya. Selanjutnya yaitu pemohon kasasi harus membayar panjar biaya permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan mencatat dalam buku register dan memberikan akta penyataan kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya yaitu dalam waktu 14 hari sesudah penyataan kasasi diterima pada kepanitiaan pengadilan negeri. Panitia wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi. Pemohonan kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembandingan dengan menyertakan akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh panitera. Selanjutnya yaitu pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka waktu 6 bulan termasuk proses minutasi diatur dalam SEMA No 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara.
Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, pengadilan wajib memberikan salinan putusan kepada pengadilan tingkat pertama untuk diberitahukan kepada pihak-pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju. Nah, selanjutnya itu saya akan menjawab tentang pertanyaan nomor 8. Bagaimana kedudukan mediasi dalam hukum acara perdata? Nah, mediasi sendiri merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih atau bersangkutan bersepakatan untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator atau penengah. Nah, kedudukan mediasi tersebut dalam hukum acara perdata adalah sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa secara cepat, yaitu penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagaimana ketentuan pada pasal 130 HIR garing 154 RBG, atau proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Nah, sekian jawaban dari UAS saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.